Bismillahirrahmanirrahim. Dan perlu diketahui poin-poin penting dalam masalah melafadzkan niat ini. Ini dapat dilihat di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Al-Imam Nawawi. Dan juga Majmu' Al-Fatawa li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan keumuman para ulama yang membahas masalah ini. Mereka menegaskan tiada satupun dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Ucapan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta 4 imam mazhab yang menyatakan lafaz itu niat itu dilafadzkan baik dalam perkara salat ataukah yang lainnya. Kalau Anda mendapatkan ada nukilan sebagian mereka beralasan ada ulama yang mendapat demikian, maka ketahuilah itu datang setelah abad ketiga Hijriah ke atas. Yang pertama kali berpendapat demikian adalah Abu Abdullah Az-Zubairi, salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i. Dan pendapat beliau ini dianggap keliru oleh Imam Nawawi sendiri. Dan Imam Nawawi menyatakan dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab bahwa beliau keliru dalam memahami ucapan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um yang berbunyi wa ammas salatu fala budda minan nutqi biha. Adapun salat maka wajib diucapkan. Kata Imam Nawawi, maksud Imam Syafi'i dengan ucapannya ini adalah takbiratul ihram. Dalam salat mesti diucapkan, terdengar oleh dirinya, tidak cukup di dalam hati. Kemudian Abu Abdullah Az-Zubairi mengira bahwa ini maksud dengan biha di sini, dhamir ha di sini kembali kepada pembahasan niat. Ini Imam Nawawi rahimahullah taala sendiri yang menukilkannya. Ya, dan sudah pernah kita bahas dan nanti di fikih salat akan kita bahas ulang. Kemudian poin berikutnya terkait lafaz niat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa menegaskan dan juga selain beliau bahwa tidak ada satupun dalil dari Al-Qur'an, dari hadis, ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan 4 imam mazhab tentang dianjurkannya melafadzkan niat di dalam seluruh ibadah. Kenapa? Karena niat secara etimologi dan secara syar'i dia adalah amalan hati. Amalan hati. Karena definisi niat itu adalah al-azmu wal qasdu. Adalah tekad dan tujuan. Dan tempatnya adalah hati. Maka apabila dia diucapkan, maka dia sudah menjadi amalan zahir, jasmani, bukan lagi amalan hati. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ucapan Imamul Haramain atau Imam Al-Huwaini bahwa tatkala seorang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk salat, itulah niat yang ada pada dirinya. Dan andai kata terjadi perbedaan antara niat di hatinya dengan niat yang dia ucapkan, maka yang menjadi patokan adalah yang di hatinya. Andai kata ada orang yang melafadzkan niat, dia salat zuhur misalkan, kemudian di hatinya ketika keluar dari rumahnya, hadir di hatinya bahwa dia keluar ke masjid untuk melakukan salat zuhur, emparakan karena Allah Jalla wa'ala. Ketika mau salat, dia melafadzkan salat asar, maka yang menjadi patokan adalah yang ada di hatinya, bukan di dalam lisannya. Ini juga salah satu poin yang menerangkan kepada kita bahwa niat sesuatu yang di hati. Jelas ya? Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in ketika mensyarah hadis nomor 1, innamal a'malu binniyat, secara akal pun niat itu, akal sehat menunjukkan bahwa niat itu tidak tepat untuk dilafadzkan, kata Syekh. Yang pertama, niat adalah amalan hati. Kalau sudah dilafadzkan maka menjadi amalan anggota badan. Yang kedua, ketika kita melafadzkan niat, seakan-akan kita ingin memberitahukan kepada Allah Jalla wa'ala sesuatu yang Allah tidak akan mengetahuinya kalau kita tidak mengucapkannya. Sehingga beliau menyebutkan sebuah cerita, ada seorang yang melafadzkan niatnya ketika salat, dia sebutkan jumlah rakaat salat lillahi ta'ala, 6 dama masjidnya.
Sampai-sampai ada anak kecil di sampingnya menegurnya, sekalian kamu sebutkan bulan dan tahunnya. Ya. Ini menunjukkan akal sehat mengingkarinya. Buktinya anak kecil ini yang belum terkotori pikirannya dengan filsafat menegur dia. Ya. Kemudian secara dalil, tiada dalil yang menganjurkan kita untuk melafadzkan niat. Dan permasalahan ibadah al-amrun tauqifi, dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, berikutnya terkait masalah niat ini, ada sebagian orang berdalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melafadzkan niat dalam bab haji atau umrah. Ketika memilih ihram menyatakan labbaik Allahumma umrah. Kalau dia tamattu umratan mutamatti'an ila al-hajj. Atau kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Mereka mengkiaskan hal ini kepada salat. Di sini Nabi melafadzkan niat. Maka para ulama menjawab bahwa hal tersebut bukanlah bentuk pelafatan niat, tetapi itu adalah zikir yang mesti diucapkan oleh seseorang ketika masuk ke dalam ihram. Sebagaimana takbiratul ihram adalah sesuatu yang mesti diucapkan oleh seseorang ketika dia mengawali salat. Jawaban yang kedua, Nabi SAW telah melakukannya, maka kita pun melakukannya. Dan adakah dalil yang menerangkan kepada kita bahwa Nabi pernah melafadzkan niat sehingga kita juga akan melakukannya sebagaimana kita melafadzkan labbaik Allahumma umrah karena Nabi telah melakukannya? Sungguh tidak ada. Ya. Yang ada, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahihul Bukhari, bahwa yang pertama kali terdengar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat adalah Allahu Akbar dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun doa istiftah antara takbiratul ihram dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Nabi membacanya tanpa didengar oleh orang lain kecuali dirinya sendiri, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian sebagian orang yang tidak mau menerima penjelasan ini, sekalipun sudah sangat jelas terang menerang, mereka mulai mencari ucapan-ucapan para ulama. Ucapan ulama yang mereka nukilkan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sama sekali tidak ada pendalilannya. Kenapa? Karena ucapan para ulama bukanlah sumber hukum. Sumber hukum dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cabang dari itu adalah al-ijma'. Dan ijma' yang mundhabit, kata Imam Ahmad, adalah ijma' 3 generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena para ulama Islam setelah itu telah berpencar-pencar di seluruh penjuru dunia, kata Imam Ahmad. Dan sesuatu ini dinukilkan dengan dinukilkan ijma' setelah 3 generasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, dia ijma' qat'i, dapat dipastikan karena sesuatu yang telah dipastikan ada dalam agama dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya. Yang kedua adalah ijma' sukuti, dan inilah yang paling banyak dinukilkan dalam permasalahan fikih. Suatu pendapat yang tidak diketahui ada ulama yang menyelisih pendapat tersebut. Sekalipun kata Imam Syafi'i, orang yang diam tidak bisa dinisbatkan kepadanya suatu sikap kecuali wanita yang sedang dilamar. Dan bersamaan itu sangatlah jarang didapatkan atau hampir tidak didapatkan ada dari kalangan ustadz sunnah yang menyelisihi ijma' sukuti yang ada di kalangan ulama dalam bab fiqh. Ya. Kemudian cabang dari itu adalah qiyas yang mu'tabar dengan syarat-syaratnya. Ya. Ini jawaban yang pertama untuk orang yang berdalil atau menukilkan ucapan para ulama untuk membenarkan lafaz niat. Yang kedua, dari ucapan ulama yang mereka nukilkan sebagiannya adalah ucapan yang umum, kemudian diplesetkan. Dan ini adalah kebiasaan ahlul bid'ah yang telah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Di awal surat Ali Imran, Allah Jalla wa'ala menyatakan wa ukhara
bihad. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Dan di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang sifatnya mutasyabih, tersamarkan atas sebagian orang. Adapun orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, maka mereka akan mencari ayat-ayat, dalil-dalil yang mutasyabih. Dengannya mereka menolak dan meninggalkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang muhkam. Maka sebagian mereka tanpa insaf menukilkan ucapan Syekhul Islam, di mana dengan tegas di lembaran-lembaran lainnya beliau mengingkari pelafatan niat. Sebagian mereka menukilkan padahal Syekhul Islam sedang menukilkan ucapan ulama yang melafatkan, yang membenarkan pelafatan niat, kemudian beliau ingin membantahnya. Ya, ini menerangkan kepada kita butuhnya kejujuran, keseriusan dan amanah ilmiah di dalam menukilkan ucapan para ulama atau membutuhkan seorang guru. Apalagi Syekhul Islam terkadang dalam Majmu' Fatawa menukilkan membahas sebuah pembahasan berlembar-lembar. Kita yang belum selesai membacanya mengira itulah pendapat beliau, karena betapa banyak dalilnya yang beliau nukilkan untuk pendapat tersebut. Rupanya beberapa lembar setelah itu beliau justru membantahnya dan menyebutkan dalil-dalil yang benar untuk hal itu. Ya, selupa dengan beliau ini adalah Al-Imam Ibnul Qayyim. Nah, dan kata Syekh Sa'ad Its-Tsitsri, sebagian ulama Syafi'iyah, dan tidak menyatakan Imam Syafi'i, Syafi'iyah, sampai-sampai mensyaratkan orang yang melafatkan niat, ketika dia melafatkan niat harus hadir di dalam hatinya amalan solat secara rinci dari mulai takbiratul ihram sampai salam, semuanya harus hadir dan tergambarkan untuknya. Maka kata Syekh Sa'ad Its-Tsitsri dalam syarah Qawaid Fiqhiyah Sa'idi, beliau ini adalah sesuatu yang memberatkan. Dan ini bertolak belakang dengan kaidah-kaidah umum seperti firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ma ja'alallahu 'alaikum fid din min haraj, fattaqullaha mastata'tum. Ya. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya seperti hadis beliau, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Wa la yushad din ahadun illa ghalaba. Iyyakum wal ghulu fa innal ghulu qad ahlaka man kana qablakum. Nah, ya, ini terkait pembahasan niat.